Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tegar Alam Fauzan, NIM 1221736, mahasiswa manajemen angkatan 2022. Di sini saya akan presentasikan dan rekap dari kegiatan kemarin, yaitu kuliah kerja praktik saya di kantor cabang Kolektor Purwokerto dari tanggal 11 Agustus 2025 hingga 11 Oktober 2025. Sebelum saya ingin mempresentasikan rekap selama saya magang di Bank Jateng, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada pemimpin cabang Kolektor Purwokerto, Bapak Dwi Handoyo. Lalu juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing lapangan saya, yaitu Bapak Taufik Andre Setiono, SE MAK. Baik, langsung kita mulai. Untuk laporan kuliah kerja praktik ini, itu merupakan hal yang sangat penting, yaitu untuk menjembatani teori dan praktik di dunia kerja. Selain itu, saya juga sangat sangat terima kasih karena dari tujuan KKP ini juga mungkin sebagai untuk memenuhi syarat kelulusan dan menerapkan semua pengetahuan teoritis di dunia kerja nyata. Dan untuk manfaat bagi saya sendiri, ini merupakan sebuah mendapat pengalaman langsung di bidang perbankan dan melatih sikap profesional, kemandirian, ketelitian, dan tanggung jawab saya selama di Bank Jateng Purwokerto. Untuk Bank Jatengnya sendiri, Bank Jateng Purwokerto, sebelum Bank Jateng Purwokerto, Bank Jateng itu telah berdiri sejak 1963. Ya, Bank Jateng merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun ekonomi. Seiring berjalannya waktu, hadirlah Bank Jateng Purwokerto dengan kode perusahaan 003. Bank Jateng sendiri itu juga merupakan mempunyai produk unggulannya, yaitu seperti tabungan Bima, tabungan Simpedes. Tabungan Bima sendiri merupakan tabungan yang sangat umum untuk nasabah Bank Jateng, dan untuk Simpedes itu ada simpanan desa yang sangat membantu menjalankan aktivitas transaksi keuangan antar desa. Selain itu juga Bank Jateng juga memiliki produk dan layanan itu untuk kredit usaha rakyat, kredit kepemilikan rumah, kredit lapak digital. Selain itu juga bisa Bank Jateng melalui Samsat bisa membayar pajak bangunan, bisa lewat Bima Mobile. Pokoknya Bank Jateng juga sangat mengayomi sebutannya, sangat bisa membantu lah mensejahterakan masyarakat khususnya di Jawa Tengah. Untuk saat itu, untuk pelaksanaan KKP saya kemarin, sistem dari divisi supporting atau divisi HRD Bank Jateng Purwokerto, saya saya dirotasi per minggu. Jadi minggu pertama saya di akuntansi, minggu kedua di back office, minggu ketiga saya ke legal admin, minggu keempat saya ke restrukturisasi penyelesaian kredit, minggu kelima balik ke back office, terus minggu keenam ke kantor kas, minggu tujuh ke pemasaran, minggu 8 balik ke legal admin lagi, dan minggu 9 balik ke seperti akuntansi. Jadi untuk selama saya magang di sana, saya juga mendapatkan semua pengetahuan, ya mungkin cukup untuk saya untuk tahu cara kerja bagaimana di sana. Dari minggu pertama dulu, saya minggu pertama di akuntansi dan umum. Tugas utama di akuntansi dan umum ini, yang pertama itu verifikasi nota teller, dan juga men-scanning gunanya ini sebelum saya masuk ini scanning itu baru karena menghindari terjadinya seperti yang dulu itu kebakaran di kantor cabang Klaten. Makanya setiap nota itu harus di-scanning untuk menghindari kehilangan bukti transaksi. Selain itu saya juga menyiapkan penyusunan jurnal untuk akuntansi. Selama di supporting juga ketika misalnya ada acara di kantor cabang, ada rapat dari dewan direksi, dewan UKM dana dan jasa, saya juga turut ikut membantu. Di minggu kedua saya masuki di pelayanan back office. Di pelayanan back office ini saya juga memperhatikan cara
karyawan untuk mentransaksi clearing atau RTGS, real time, terus manajemen deposito, terus administrasi pensiunan. Nah itu kemarin saya di back office saya juga mengikut karyawan untuk melaporkan, datang ke nasabah melaporkan SPTB. SPTB ini surat buat pensiunan untuk mendapatkan pencairan dana tersebut. Karena kalau tidak dilapor SPTB-nya, nanti dana pensiunan dari pensiunan itu tidak cair. Maka saya dengan datangi ke nasabah-nasabahnya, sebutnya jemput bola lah Pak. Terus di back office juga saya juga mengingatkan untuk nasabah untuk absen pensiunan, terus segera melapor melapor SPTB itu surat perjanjiannya. Terus di back office lagi saya kemarin membantu mengecap stempel dari P3K. Terus saya juga di kantor kas juga. Nah itu kantor kas nanti di minggu selanjutnya. Di minggu ketiga saya juga belajar di divisi legal admin kredit. Nah untuk di legal admin kredit di minggu ketiga ini saya juga membantu menginput tagihan premi. Ini premi itu premi asuransi dari kredit Jamkrindo, Jaminan Kredit Indonesia, atau Askrindo, Asuransi Kredit Indonesia. Dan juga saya mengkompilasi laporan PPUPJ, yaitu perjanjian penyelesaian utang dan pengerahan jaminan untuk kredit bermotor. Selain itu saya juga memverifikasi validitas dokumen pencatatan kredit nasabah seperti fotokopi dari nasabahnya, KTP nasabahnya, akte kelahiran, akte kematian, atau surat nikah atau surat cerai, dan tidak lupa dengan pas foto. Dan juga dicek untuk sudah ditandatangani oleh pemimpin kasih legal admin atau pemimpin bidang pelayanan. Selanjutnya saya di minggu keempat saya masuk lagi di restrukturisasi penyelesaian kredit. Nah untuk di penyelesaian kredit ini saya juga diminta untuk membantu. Yang pertama, karena ini restrukturisasi untuk persiapan lelang, saya diminta untuk memfoto semua berkas-berkas lelang seperti dari perjanjian kredit, surat jaminan SHM, surat hak milik itu. Terus saya juga menghadiri sidang-sidang perlelangan, sengketa lahan. Terus saya juga ikut menagih kepada debitur yang non performing loan di RPK ini. Selanjutnya saya di minggu kelima saya balik lagi untuk ke back office kembali. Nah di back office kembali di minggu ini saya hari pertama dari Senin saya, karena sebelumnya ternyata saya ikut ke kantor kas, jadi saya membantu di back office seperti mencap stempel, mengecek berkas, merapikan berkasnya. Lalu di hari selanjutnya 4 hari itu saya di kantor kas fungsional. Nah di kantor kas fungsional ini saya juga belajar untuk berinteraksi langsung kepada nasabah, seperti apa yang dibutuhkan oleh nasabah, yang ingin membayar apa atau membayar apa. Nah di sana juga saya juga memperhatikan cara bekerja teller. Dan di akhir harinya, akhir jam setelah selesai juga membantu untuk mendenominasi ini untuk menghitung jumlah uang hari tersebut, apakah sesuai dengan realisasinya, ataukah minus ataukah plus. Nah disitu saya membantu. Selanjutnya saya di minggu ke-6 saya ke pemasaran. Nah di pemasaran di sini saya dibantu untuk menginput. Jadi Bank Jateng bekerjasama dengan Universitas Wijaya Kusuma, itu Universitas di Purwokerto, jadi bekerjasama dalam bentuk membuat kartu mahasiswa. Kartu mahasiswa di sini bekerjasama dengan Bank Jateng. Jadi di setiap kartu mahasiswa ini sudah ada rekening Bank Jatengnya. Saya menginput dari data satu persatu dari Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan lain-lain. Saya input satu persatu sesuai dengan nama dan pas fotonya dari mahasiswanya. Selanjutnya saya di pemasaran membantu untuk menghadiri acara dari Disnatalis. Jadi Unsud bekerjasama dengan Bank Jateng, dan Bank Jateng juga mengasih sebuah sponsor di sana. Saya ikut jalan sehat, saya ikut senam pagi, jadi sangat seru sekali ya pokoknya.
di pemasaran juga saya juga mengunjungi untuk ke mana ya, ke KPU untuk pick up sebuah berkas, terus ke kantor bupati sana. Selanjutnya di minggu ke-7 karena semua sudah dilakukan, saya balik lagi ke back office lalu balik lagi ke supporting akuntansi. Di supporting akuntansi sama, verifikasi kembali, penyusunan jurnal kembali, scanning kembali. Dan di minggu terakhir, di minggu ke-9 atau 8, saya balik ke legal admin. Nah, di legal admin saya di sini ke verifikasi kembali, mencarikan berkas di ruang berangkas berangkas dari legal admin, dari isian dari kita nasabah tersebut. Itu saja. Untuk kemarin kendala saya selama magang di Bank Jateng Purwokerto sendiri yang saya hadapi adalah terkadang saya kurang teliti dalam mengecekkan berkas, jadi kadang ada ketinggal, ada yang belum ke input. Nah, itu jadi membuat pelajaran bagi saya. Mungkin solusi dari saya dari kendala itu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan ketelitian dan rasa tanggung jawab dalam pekerjaan saya. Ini sangat berguna. Untuk terakhir, kesimpulan KKP ini, yang pertama, berkontribusi signifikan dalam pengembangan wawasan saya dan pengalaman operasi dalam perbankan. Jadi sangat tahu cara dunia perbankan itu bagaimana bekerjanya. Dan saran untuk saya terakhir dari Bank Jateng, saran buat Bank Jateng sendiri diharapkan kerjasama dengan perguruan tinggi dapat diperkenalkan kembali. Jadi untuk mahasiswa yang mendatang bisa magang seperti saya mendapat kesempatan di Bank Jateng. Untuk saran saya untuk Universitas BPD agar periode KKP itu dipertimbangkan kembali untuk perpanjang guna memberikan pengalaman yang lebih baik. Jadi 2 bulan itu menurut saya sangat cukup sih, cuma mungkin kurang panjang aja Mbak. Jadi 2 bulan juga menurut saya cukup, cuma lebih mungkin bisa 3 bulan atau 4 bulan. Mungkin itu saja prestasi atau rekapan tugas kemarin saya selama laporan kerja praktik di Bank Jateng Purwokerto. Apabila ada kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak, dimohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.